Kodok ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya servisannya DVD home theater LG ya, tipenya ini HT306. Ini rusaknya ya, kata yang punya itu tidak mau open ya. Ini saya nyalakan dulu, colokan, saya power ya, tidak mau open ya. Jadi kalau saya tekan open, baik dari tombol ataupun dari remote, itu sama sekali ya, ini enggak bergeming sama sekali. Harusnya dia ada keluar tulisan open, seperti itulah, open atau close. Nah, ini kalau yang lain saya tekan fungsi ya, F ini function portable DVD. Nah, cuma opennya tidak mau ya, tidak mau. Remote juga tidak mau. Ini remote-nya nggak ada masalah. Ini kalau saya ke kamera, nah saya kalian lihat ya, tuh nyala ya, nyala, tombol-tombol lainnya nyala, fungsi lah istilahnya. Jadi kan nggak ada masalah ya, di remote-nya nggak ada masalah. Oke, ini bongkar dulu ya. Kemungkinannya bisa juga dari panel switch yang bermasalah, bisa juga kemungkinan ya. Tapi karena ini harusnya, kalau panel yang error harusnya biasanya itu banyak bagian yang tidak fungsi ya, bermasalah ya, bermasalah. Kemungkinan lain ya, perkiraan saya ya, impactnya ini impactnya yang bermasalah. Nah, nggak ada reaksi sama sekali. Seperti ini dalamnya ya, seperti ini. Oke, saya perhatikan dulu ini, cek dulu ya. Ini soket. Oke, ini coba saya cek dulu, saya nyalakan lagi. Power, nah power supply-nya nggak ada masalah ya, karena dia nyala. Nah, ini juga nggak ada reaksi ya, di optiknya ataupun biasanya optiknya itu dia bergerak dulu, ngek gitu ya. Ini nggak ada reaksi sama sekali. Juga piringannya nggak bekerja ya, harusnya dia langsung baca loading ya, baca loading. Oke, ini saya coba pas mekanisnya dulu ya.
Oke, ini akan coba saya cek dulu ya motor-motornya ya. Motor yang bermasalah konslet, nah itu juga bisa mengganggu ya. Oke, saya cek dulu motornya. Motornya nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Ini switch open close-nya. Oke, nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah untuk motor-motornya. Kalau saya cek nggak ada masalah, Oke, ini saya coba sensornya mana ini, sensor switchnya. Oke, sebelah sini ya. Oke, semprot dulu sensor open close nya ya. Pas. Oh, pas sensor open close nya ya. Ini saya coba pasang lagi ya. Pasang lagi dulu. Oh, ini dia. Baru sadar mau saya bersihkan, ternyata seperti ini. Nah, ini ya, baru saya bersihkan. Tuh ya. Pernah dionyok-onyok ya, dioblok-odok ya. Ini apa nih, transistor mungkin ya, tuh ya. Dionyok-onyok ini. Seperti ini bisa kalian lihat ya. Kakinya ya, tuh ya, seperti itu ya. Seperti ini. Pernah dioblok-odok ya sama bengkelannya. Ini asli ya, bukan saya yang mau oblok-odok ya. Udah dari sananya seperti ini. Kadang ada orang yang nggak percaya bahwa ini saya rekayasa dulu baru saya bikin video kalau ini habis bongkaran bengkel ya. Ini bisa kalian lihat ya, saya kalau ini habis bikin video ini nggak direkayasa ya, semua asli. Kalau udah bongkaran ya bongkaran ya. Nah, seperti ini. Bukan berarti saya menjelek-jelekan bengkel lain ya, tapi kan setiap bengkel pasti punya skill sendiri-sendiri, keterbatasan sendiri-sendiri. Oke, bisa kalian lihat. Ini aja kalian masih kotor ya. Mau saya bersihkan ternyata baru ketahuan ya. Oke, ini coba saya cek dulu ya. Wah, sudah seperti ini. Ini kalau saya lihat dari jalurnya ya, ini memang menuju ke IC kontrolnya ya, IC kontrol motornya ya. Ini kan IC kontrol motornya di sini. Nah, ini IC kontrol motornya. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang dibantrek apa ini? Apakah ini aslinya ataukah dibantrek transistor lainnya, tipenya sama atau enggak ya? Oke, ini saya pelajari dulu aja karena udah seperti ini, udah dionyok-onyok ya. Jadi ya sudah agak
susah ya untuk ngelacaknya ya, apalagi yang diganti itu bukan komponen aslinya ya, udah bukan aslinya. Oke, kalau saya lihat di sini diodanya mencurigakan ya, mencurigakan. Apa mencurigakan? Kalian bisa lihat di anoda katodanya ya, di sini posisinya seperti itu, tapi di sini kok indikasinya malah seperti short ya. Makanya kenapa mungkin dia mau dilepas ya. Ini kan diodanya kelihatannya pernah dilepas juga ya, pernah dilepas juga. Jadi pernah mau dilepas. Oke, ini udah jadi ya, udah bisa open close lancar, dan mau baca muter ya, reading. Nah, baca kayak play, langsung play ya, masih bagus ya optiknya ya, karena dia bacanya juga cepat ya. Nah, oke ya, ini udah jadi. Saya matikan dulu aja. Nah ini ya, saya lepas dulu aja ini, biar enak untuk menjelaskannya. Saya copot dulu nih. Iya, ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah ini ya, ini diodanya di sini saya ganti ya. Ini sebelumnya diodanya nggak mati ya, karena ada yang konslet ya, seperti yang saya bilang ada yang konslet. Ternyata ini ya, transistor yang ada di sini ya, ini konslet ya. Jadi mungkin ya, bengkel sebelumnya itu ini dia lepas, dipaksa ya, dipaksa. Jadi bagian PCB bawahnya itu mengelupas ya, karena ini ya, ini itu transistornya itu bagian bawahnya itu apa ya, seperti lengket ya. Jadi ada jadi nempel bagian bawah ini, istilahnya terpatri ya, terpatri. Jadi mungkin dia dipaksa dibuka ya, dipaksa dibuka, terus dicongkel atau gimana, terus jadi lepas ya, lepas. Terus dia dipasang lagi, ternyata kaki yang tengah sini dengan yang pinggir sini itu dia konslet ya. Jadi tadi saya lepas lagi, saya cek, ternyata penyebab konsletnya ya di situ. Terus saya sedikit rapikan ya, walaupun tidak terlalu rapi, tapi lebih baik daripada awal tadi ya. Itu seperti ini. Terus diodanya juga saya ganti sekalian, karena konsletnya itu didapat di diodanya ini juga ya. Jadi antara kaki tengah dengan diodanya ini, jadi lebih baik saya ganti sekalian ya, karena mencurigakan juga ya. Karena saat saya tes itu di awal itu seperti konslet ya, seperti konslet. Walaupun dites ya, saya juga bilang kalau ini pernah dibuka juga ya, pernah dilepas juga. Kelihatannya pernah dilepas juga. Jadi ini saya ganti dengan 4004 ya, 4004, 4007. Nah ini karena saya stoknya kebetulan punyanya 4004, saya pakai 4004 ya. Dan udah oke ya, udah oke. Oke ya, udah jadi ya. Ini saya tinggal merapikan lagi. Oh ya, ini ya, sekali lagi ya saya bilang, ini tidak saya rekayasa ya. Jadi di video saya itu ada yang komentar saya memperbaiki apa ya, salah speaker aktif atau apa ya, itu saya buka ternyata udah amburadul ya, udah oplok-otokan bengkel ya. Ada yang komentar nggak percaya kalau itu udah bongkaran bengkel seperti itu, amburadul seperti itu, atau udah dioplok-otok.
dan menuduh kalau saya itu udah saya bongkar sendiri, saya amburadul sendiri, terus saya bikin videonya, terus saya menjelek-jelekkan bengkel lain. Seperti itu ya, bukan seperti itu ya, saya tidak pernah melakukan seperti itu ya. Bisa kalian lihat sendiri ya, kalau saya bongkar ya, kalau udah dioplok-otok ya udah dioplok-otok ya, bengkel lain ya udah dioplok-otok, kalau masih segel ya masih segel. Saya lebih suka ya, ini bisa kalian lihat sendiri kan, skrupnya aja, untuk bodinya aja beda-beda ya. Nah, beda-beda seperti ini ya. Bukannya saya menjelek-jelekkan bengkel lain ya, harusnya kan mereka harus save ya, kalau bongkar itu ya skrupnya taruh di cepuk seperti saya ini biar tidak hilang kemana-mana ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau mengembalikan skrupnya enggak campur-campur lagi ya, seperti itu harusnya kan seperti itu. Jadi saya tidak pernah ya untuk membuat video seperti itu, harus saya oplok-otok dulu, saya rekayasa dulu baru saya bikin video. Itu hal yang memalukan ya, karena kerjaan saya juga banyak, nggak hanya satu setiap hari. Ngapain harus melakukan hal seperti itu ya. Ya namanya media sosial ya seperti ini ya, ada juga ya yang hater, yang menjelek-jelekan ya, tapi nggak masalah ya. Tapi yang jelas saya tidak pernah melakukan rekayasa seperti itu ya untuk membuat video ya, membuat sebuah video, karena memang saya tukang servis ya. Tukang servis ya, servis ya apa adanya. Seperti video seperti ini ya, saya selalu apa ya, kadang saya nggak menerima servisannya ya, dalam artian yang menerima misalkan Ki Gondrong, saat saya nggak ada di sini, saya kan nggak tahu kerusakannya seperti apa. Nah itu kadang saya membuat video itu seperti ini, tidak saya cek dulu ya, saya cek oh rusaknya apa ini, tapi biasanya kebanyakan saya spontanitas ya, karena saya ya seperti ngevlog gitu aja ya. Ada servisan ya langsung saya kerjakan, rusaknya ini ya kita bongkar bareng-bareng, saya bongkar. Kalau memang saya kesulitan pasti saya cut dulu ya, seperti ini tadi ya. Oke, saya cut dulu, saya cek dulu ya, apa penyebabnya. Karena kan tidak mungkin akan memakan waktu lama juga kalau di durasi ya, durasi video bisa jadi lama. Kalau saya sambil video saya cari penyebab rusaknya ya, itu memakan waktu lama. Kadang seperti itu, kadang juga langsung bisa ketahuan ya penyebabnya. Nah, kayak seperti itu juga. Oh ya, untung-untungan juga ya. Kebetulan ya, pas kebetulan saya wah rusaknya ternyata pas di bagian yang saya tes. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi ya nggak direkayasa. Karena servisan ini udah berdiri lebih dari 30 tahun ya. Untuk hanya membuat video seperti itu apa harus rekayasa, itu ya suatu hal yang gimana gitu ya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Seperti ini juga nanti saya itu setiap ada barang yang nyervis ya, nyervis itu pun udah dioplok-oplok bengkel lain, rusaknya ini atau seperti ini ya, saya nggak pernah bilang sama pemiliknya, oh, udah parah, udah dibandrek-bandrek sama bengkel lain. Nah, nggak usah bilang seperti itu aja, mungkin pemiliknya udah tahu ya seperti ini, karena mereka kenapa bawa ke sini ya tentunya seperti ini, mereka udah dibawa ke bengkel lain dan tidak berhasil terus bawa ke sini, kurang lebih seperti itu. Tidak perlu kita kasih tahu, mereka pasti sudah tahu sendiri. Kita perbaiki di sini. Ya itu tadi sedikit curhatan ya, curhatan saya. Oh, belum saya pasang ya udah. Curhatan saya tentang ya ada orang yang nyinyir, tapi saya anggap itu wajar ya. Di
ya gini, ada yang suka ada yang tidak ya. Hanya kenapa saya juga kalau ada orang tanya berapa biaya servisnya, biaya ongkosnya, saya tidak pernah menjawab. Kenapa? Karena kadang ada orang yang bisa menghargai karya orang lain, ada yang tidak. Maksud saya artinya gini, mungkin seperti ini ya, cuma ganti itu aja biayanya seperti ini, kok mahal banget, ada orang yang nyinyir seperti itu. Nah, saya menghindari seperti itu. Kalau memang ada yang ingin tanya berapa biayanya, servisnya, silahkan japri aja. Jadi saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan berapa biaya servis, karena untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan di dislike, share kalau menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa ya di tekan tombol loncengnya ya, di subscribe juga yang suka channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bisa. Oke, salam oplok kodok.